warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, yang pertama sekali marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul lagi di masjid yang kita tahu dalam melaksanakan acara lanjutan dari Muharram Takbir Masuk Pagi. Baiklah, tanpa memperpanjang kata-kata bersama, langsung saja doakan lanjutan lakukan berpidato pagi. Acara selanjutnya akan dibawakan oleh Ahmad Reza Yuliantra. Kepada Ahmad Reza Yuliantra, Tafadhol Humaydi Masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di masjid Al-Qur'an kita ini dalam rangka muhadharah. Yang saya hormati Ustaz Awis Karni SAG dan Ustaz Riki Abdullah SPG. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadirkan kepada baginda Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, saya akan memberi dulu pidato saya yang berjudul peristiwa besar pada hari kiamat. Peristiwa besar pada hari kiamat. Hari kiamat diambil dari kata Al-Aqsa yang akan terjadi. Hari kiamat pasti akan terjadi, tapi kita tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat itu. Apabila sudah terjadi hari kiamat, maka di malam itu menjadi gelap seperti pakaian. Yang dimaksud dengan pakaian adalah malam itu menjadi gelap segelap jagat, sebagaimana pakaian menutup tubuh manusia. Di dalam cerita kaum Samud dan kaum Ad yang mendustakan hari kiamat, maka adapun kaum Samud yang telah menerima azabnya dengan suara yang sangat keras, yaitu petir yang sangat keras sehingga menggugurkan dan menakutkan. Adapun kaum Ad yang telah menerima azabnya dengan Allah kirimkan angin topan yang dingin selama 7 malam 8 hari lamanya dengan terus-menerus sehingga ia mati dengan keadaan
seperti pohon kurma yang seperti pohon kurma yang laku. Kaum As pada waktu itu mati secara bertimbangan dengan untuk pada pohon kurma yang kosong atau yang rapuh. Allah kiamat itu hanya dua bentuk, yaitu kiamat sutra dan kiamat dua. Yang dimaksud dengan kiamat sutra ialah kiamat kecil, yang dimana contohnya sudah banyak terjadi pembunuhan di mana-mana, minuman miras merajalela, bencana alam yang sudah banyak terjadi di bumi kita ini. Dan tentang kiamat dua ialah kiamat besar, turunnya Dajjal yang juga Ibnu Ma'jud dan terbitnya matahari dari barat. Allah berfirman dalam surah Al-Waqiah ayat 1-7 yang berbunyi, "Jika waqa'atil waqi'ah, laisa liwaqa'atiha kadhibah, khafidhatun rafi'ah, idza rujjatil ardu raj'a, wa bussatil jibalu bassa, wa kanat aba'an munbassa, wa kuntum azwajan thalatha." Yang artinya, apabila sudah terjadi hari kiamat, kejadiannya tidak dapat diketahui atau disangkal. Kejadian ini merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lainnya. Apabila bumi diguncangkan sedasa-dasanya dan gunung-gunung dihancurkan secara berada, hingga jadilah ia debu yang berjumlah terbalan, dan kaum kembali menjadi 3 golongan, yaitu golongan kiri, golongan kanan, dan golongan orang yang dalam beriman. Yang dimaksud dengan golongan kiri ialah alangkah secaranya golongan kiri itu, atau orang yang menerima buku catatan amalnya dalam tangan kirinya. Golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu, atau orang-orang yang menerima buku catatan amalnya dengan tangan kanan. Golongan orang yang beriman, golongan orang-orang yang paling dahulu masuk surga dan dekat dengan Nabi Muhammad. Yang dimaksud dengan golongan yang beriman adalah umatnya Nabi Muhammad. Dan bila saya sampaikan, kalau ada kata-kata saya salah, dan dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Qaeda. Semoga apa kontaknya terdengar bagi kita semua. Acara selanjutnya latihan berpidato yang akan dibawakan oleh Ahmad Zaini kepada Al-Zaini Tafadhol ilaihi masykuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Pertama kali mari kita lanjutkan ditutup atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, rezeki, kehidupan dan kesehatan dengan mengucapkan alhamdulillah. Selawat tak lupa pula kita hadiahkan dan ucapkan kepada
Nabi besar kita, Rasulullah kita yang telah membawa kita di zaman yang menderang ini, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala. Baik, tema dalam saya pada malam ini yakni mewaspadai penyimpangan Syiah. Mewaspadai penyimpangan Syiah. Menurut ulama besar Indonesia, Syiah lahir pada masa akhir kekhalifahan Utsman bin Affan atau pada masa awal Khalifah Ali bin Abi Thalib, yang pada masa itu terjadinya pemberontakan yang membuat syahidnya Utsman bin Affan. Tapi para ulama Indonesia tampaknya pendapat yang paling populer adalah Syiah itu lahir setelah mereka gagalnya perundingan antara pasukan Ali dengan pasukan Muawiyah di Siffin. Peristiwa tersebut disebut peristiwa At-Tahkim. Pada saat itu ada sejumlah kelompok atau barisan yang keluar dari pasukan Ali, dan pasukan itu disebut golongan Khawarij. Dan yang tetap setia berada di pasukan Ali namanya adalah Syiah Ali atau pengikut Ali. Dikatakan dalam sebuah kitab milik ulama besar Syiah, mereka mengatakan seluruh umat Islam selain Syiah adalah Al-Arab. Itu yang mereka katakan. Dan ada lagi ulama Syiah yang mengatakan, namanya adalah Mirza Muhammad. Beliau mengatakan seluruh umat Islam akan masuk neraka walaupun sudah diselamatkan atau diberi syafaat oleh para nabi dan para syuhada, akan tidak bisa keluar dari neraka. Begitu kata ulama Mirza Muhammad, salah satu ulama Syiah. Dan ada lagi ulama Syiah yang mengatakan, beliau nama ulama itu adalah Al-Mufid. Dia mengatakan Al-Quran sekarang yang kita pakai adalah Al-Quran yang palsu atau tidak orisinil. Itu yang dikatakan oleh Al-Mufid. Padahal Al-Quran yang kita baca sekarang adalah Al-Quran yang betul diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Nabi Muhammad untuk umat Islam. Tapi yang lucunya, salah satu ulama mereka mengatakan selagi kitab yang asli belum turun, jadi makanya mereka pakai saja yang palsu dulu. Begitu kata ulama mereka. Ada beberapa sedikit penyimpangan yang bisa disebutkan di depan ini. Di dalam Islam
dalam Islam, jika orang lain atau agama lain ingin masuk Islam, mereka akan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi di dalam Syiah mereka menyebutkan 3 kalimat syahadat. Satu lagi menyebutkan 12 imam wajib mereka. Yang salah satunya adalah imam mahdi mereka yang akan dibangkitkan pada hari kiamat menurut mereka. Yang kedua, mereka memasukkan beriman kepada imam-imam dan imam. Padahal imam itu ada banyak, tapi mereka menganggap imam itu hanya 12. Yang ketiga, dalam Islam istri-istri Nabi itu adalah seorang yang harus dirahmati. Tapi menurut Syiah, istri para Nabi adalah najis, kotor, tidak pantas untuk disucikan, tidak pantas untuk dihormati. Itu yang dikatakan oleh Syiah. Dalam Islam, sosok Imam Mahdi adalah penyelamat umat Islam pada masa hari kiamat nanti. Tetapi menurut Syiah, Imam Mahdi itu adalah seorang pemimpin yang kotor, pemimpin yang tidak pantas, pemimpin yang tidak adil, yang tidak pantas untuk memimpin umat Islam sebenarnya. Padahal Imam Mahdi itu adalah sosok pemimpin yang sangat adil. Dalam Islam, surga diperuntukkan untuk orang yang menaati perintah Allah dan perintah Nabi, dan neraka diperuntukkan untuk orang yang melanggar perintah Nabi dan Allah. Tapi di dalam Syiah, surga itu diperuntukkan oleh Allah, diperuntukkan oleh orang yang cinta pada Ali, dan neraka diperuntukkan oleh orang yang benci kepada Ali. Di dalam Islam, air istinja itu adalah air yang haram dipakai. Tetapi di dalam Syiah, halal digunakan, bahkan diajarkan menurut ulama mereka. Di dalam Islam juga minuman keras atau khamar adalah sesuatu yang haram. Tapi di dalam Syiah adalah sesuatu yang biasa saja. Malah disebutkan kata mereka itu halal. Di dalam Syiah ada yang namanya nikah kontrak. Jadi nikahnya itu kayak ada waktunya sesuai kesepakatan. Misalnya nikahnya 2 minggu ini, 2 minggu ada masa perhubungannya. Padahal di dalam Islam, nikah mut'ah atau nikah kontrak adalah haram. Tapi kata ulama mereka, nikah mut'ah pernah dihalalkan di pada zaman Nabi. Itu dikatakan oleh mereka. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.